Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan Bapak dalam uh, mata kuliah komputer aplikasi bisnis ya. Kali ini Bapak ingin membahas tentang gabungan dari uh, fungsi if, VLOOKUP, or, and, left ya, right dan mid ya. Kemudian ada fungsi lainnya yang tidak termaktub di sini adalah fungsi value ya. Value itu adalah untuk merubah karakter menjadi numerik ya. Kemudian untuk mengujinya apakah itu numerik atau karakter kita bisa menggunakan isNumber. Nanti kita akan coba aplikasikan ya. Nah ini nanti dari pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa nanti mampu memahami penggabungan dari fungsi if, VLOOKUP, and, or, left, right, dan mid ya. Kemudian value dan kegunaan dari fungsi isNumber atau isString ya. Oke, untuk menghemat waktu ya supaya tidak terlalu panjang videonya, kita akan langsung aja kita mulai ya. Kita buatkan dulu worksheetnya ya. Ini ada di halaman 15 ya worksheetnya. Nanti silahkan Anda buat ya. Ini saya sudah menyiapkan worksheetnya. Yang pertama yang akan kita pahami dulu di sini adalah bagaimana fungsi dari left, right, dan mid ya. Jadi fungsi left itu adalah mengambil dari kiri ya. Dimana di sini kan yang jadi acuannya untuk menentukan gaji pokok ya. Di sini adalah golongan 1, 2, 3 dan di sini adalah A, B, C ya. Jadi kalau misalkan di sini golongan kode pegawainya di sini 1A. Nah, berarti gaji pokoknya adalah 1 juta ya. 1 golongan 1A ya. 1 juta. Nah, kalau 2B berarti golongan 2B. Nah, 2B itu 1.900.000 ya. Kemudian 1B, 1B itu adalah golongan 1B berarti 1.300.000 ya. Kemudian 2A ya. 2A ini berarti golongan 2A ya. Jadi baris kedua kolom A 1.500.000 ya. Gitu. Nah, dan seterusnya ya. Jadi nah karena ini adalah yang diambil angka satunya dari sini ya berarti ya supaya ini matching ya satu di sini satu maka ini kita gunakan left ya jadi kita gunakan left kita akan coba di sini ya bagaimana kita menggunakan fungsi left ya jadi sama dengan left gitu. Nah, kita ambil dari sini nah, berarti berapa huruf nih yang kita ambil satu ya kalau angka satu yang kita ambil berarti satu huruf dari kiri maka di sini ada separator yang diminta di dalam formulanya adalah pakai titik koma ya titik koma satu ya. Jadi ngambil dari sel kolom C baris ke-8 ya kolom C baris ke-8 di kolom C baris ke-8 ini ya sebanyak satu karakter dari kiri berarti angka satu yang akan muncul. Nah, ini muncul angka satu. Nah, sekarang bagaimana kalau ngambilnya huruf A? Nah, ngambil huruf A berarti ini letaknya bukan di kiri, bukan di kanan ya. Kalau ngambil dari tengah, maka kita gunakan mid ya. Kita coba di sini. Kita gunakan mid. Mid ya. Ngambil dari tengah. Nah, ngambil dari sini, dari C8. A itu posisinya di mana? A ini posisinya adalah di karakter kedua ya. Karakter kedua. Jadi karakter pertama kan angka 1. Huruf A-nya adalah karakter kedua. Jadi titik koma 2
berapa huruf A? Satu kan? Jadi satu huruf. Jadi ngambil dari mulai karakter ke berapa, kemudian berapa huruf yang diambilnya ya. Nah, keluarnya adalah A. Bagaimana kalau ingin mengambil BK? Nah, BK itu adalah karakter keempat. Karena karakter ke satunya adalah angka satu, karakter keduanya huruf A, karakter ketiganya tanda strip ya. Berarti BK mulai karakter keempat sebanyak dua huruf BK ya, dua huruf ya. Maka kita gunakan mid gitu. Ambil dari sini mulai karakter keempat sebanyak dua. Maka keluarnya adalah BK. Bagaimana kalau ingin ngambil huruf S? S itu posisinya di kanan kan? Paling kanan. Nah, kalau paling kanan jangan gunakan mid, gunakan right ya. Jadi kita gunakan right ya. Dari sini sebanyak satu. Tuh, sebanyak satu. Jadi keluarnya adalah huruf S ya. Nah, itu tadi fungsi left, right ya, dan mid ya. Mid. Sekarang kita harus pahami dulu bahwa angka satu ini dengan angka satu ini sama atau tidak gitu ya. Tuh. Jadi tadi ngambil ya gini ya. Kita akan coba ngambil pakai lab ya. Lab ya, dari sini ya sebanyak satu karakter. Nah, kita lihat ini. Kita akan kopikan ke bawah sini. Nah, nah, yang jadi permasalahan di sini apakah angka ini numerik atau di sini kan apakah ini dengan ini sama gitu kan? Apa angka satu di sini dan angka satu di sini sama? Maka kita bisa gunakan mengeceknya dengan perintah is number. Nah, bisa gunakan is number atau is string. Kalau is number itu menanyakan apakah ini number gitu. Kalau jawabannya true berarti betul ya bahwa itu number. Kalau is string menanyakan apakah ini karakter. Kalau jawabannya true berarti itu karakter gitu. Kalau jawabannya false berarti adalah number. Kalau kebalikannya is number. Ya, apakah ini number? Kalau jawaban true berarti itu number. Kalau kebalikannya false berarti itu adalah karakter. Ya. Kita akan uji is number. Ya. Nah, misalkan kita akan uji ini dulu ya. Apakah ini angka? Nah, jawabannya true. Betul bahwa ini adalah angka katanya. Sekarang kita uji eh, yang sebelah kiri ini ya. Apakah ini angka? Gitu. Kita uji sebelah kanannya. Is number. Tuh. Nah, kita uji yang ini. Apakah ini angka? False. Ya. False. Artinya ini bukan angka. Ini adalah karakter. Nah, kenapa eh, saya lakukan atau eh, saya sarankan untuk menguji dulu ya. Karena nanti di dalam fungsi VLOOKUP itu adalah kita harus memposisikan bahwa atau kita harus meyakinkan bahwa angka satu di sini dengan satu di sini itu harus sama ya. Jadi kalau di sini number, maka di sini pun harus number. Kalau di sini karakter, maka di sini pun harus karakter gitu ya. Nah, bagaimana kita supaya itu sama ya? Maka ada perintah untuk merubahnya. Misalkan ini ingin sama-sama number ya, maka kita bisa menambahkan di depannya adalah value. Di sini kita merubah menjadi number dengan perintah value. Ya, gitu ya. Jadi value ini adalah merubah yang tadinya karakter ini false nanti menjadi true ya, menjadi itu number. Nah, kita lihat di sini menjadi true karena satu ini adalah udah number gitu ya. Udah number. Nah, jadi value itu adalah uh, untuk merubah uh, ya, nah, ini ya. Jadi gitu ya. Jadi value ini adalah untuk merubah sebuah string menjadi angka ya. Sebuah string menjadi angka atau menjadi number. Itu perintahnya adalah value.
Nah, kalau kita sudah memahami apa itu fungsi left ya, fungsi right ya, fungsi mid ya. Ini saya coba munculkan coding ini ya. Nah, ini. Nah, ini fungsi. Kemudian ini ya. Nah, jadi apa itu fungsi right, apa itu fungsi mid ya, dan apa itu fungsi left ya. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan bagaimana mencari gaji pokok ini dengan ketentuannya adalah eh, kita mengacu ke sini ya. Jadi kalau kode pegawai ini 1A, berarti gaji pokoknya adalah ini ya, yang baris ke 1 kolom ke A berarti ini, gitu ya. Nah, maka karena kita menggunakan tabel bantu ya, kita bisa gunakan VLOOKUP atau HLOOKUP tergantung tabel bantunya. Kita akan coba eh, buatkan dulu dengan VLOOKUP ya. Kalau dengan VLOOKUP berarti kita blok begini. Nah, tabel bantu itu kita blok begini ya. Kita lihat di sini kan vertikal, 1, 2, 3 ini vertikal ya. Gitu. Kita akan simpan dulu di sini, kita kasih nama ya. Kita kasih nama misalkan namanya TB gaji ya. TB underscore gaji satu ya. Tabel gaji satu. Nah, kita akan, karena ini tabelnya adalah vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP ya, di mana kolomnya ya, berarti kalau kalau di sini A berarti kita ngambil kolom kedua kan, ini yang di blok kita ada 4 kolom ya. Ini kolom pertamanya, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Berarti kalau di sini menunjukkan A, maka kita ambil yang ini, kolom kedua ya. Kalau di sini menunjukkan B, berarti kita ngambil kolom ketiga ya. Kalau di sini menunjukkan C, berarti kita ngambil kolom ketiga gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akan coba selesai dengan VLOOKUP. VLOOKUP ya. VLOOKUP itu pertama kita menentukan dulu eh, apa namanya yang jadi acuannya ya, yang jadi acuannya. Yang jadi acuannya adalah ini, kode pegawai ya. Nah, karena yang diambil adalah tadi yang diblok dari sini ya, dari satu, berarti yang diambil adalah yang angka satunya. Nah, mengambil yang angka satunya ya, maka kita gunakan perintah left ya. Jadi kita gunakan perintah left. Nah, left dari sini sebanyak satu. Nah, yang perlu kita perhatikan tadi satu di sini adalah number, sedangkan satu di sini adalah tadi karakter. Nah, untuk supaya ini jadi number, maka kita gunakan value. Maka kita nambahkan di depannya adalah dengan perintah value, ya. Value dan tutup di sini, ya. Nah, gitu ya. Jadi eh, sudah kita tentukan yang jadi acuannya adalah angka satu ini. Baru kita masukkan tabel bantunya. Tabel bantunya tadi TB underscore gaji satu ya. Gaji satu. Nah, tabel bantunya ini udah keblok, tabel bantunya seperti ini ya. Sekarang yang mau diambil kolom keberapa? Ya, seandainya di sininya A, berarti ada 3 kemungkinan kan? Nah, ingat kalau yang mengandung banyak kemungkinan, kita bisa selesaikan dengan if atau dengan VLOOKUP atau dengan HLOOKUP ya. Nah, karena ini kemungkinannya kita juga tidak menggunakan apa apa atau yang paling memungkinkan atau yang paling mudah, kita gunakan if lah ya untuk menyelesaikan kemungkinan di sini. Jadi seandainya gitu kan. Nah, seandainya eh, satu karakter ini di tengah ya letaknya. Berarti kita gunakan mid. Mid ya dari sorry, dari sini ya. Karakter kedua sebanyak satu. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Nah, ini ya. Karakter kedua sebanyak satu. Sama dengan A gitu. Nah, kalau sama dengan A berarti ini yang diambil. Kolom kedua gitu ya. Kolom kedua.
Nah, karena masih ada dua kemungkinan lagi, itu bisa B, bisa C, maka kita gunakan if lagi. If, mid lagi, gitu kan. Kalau dari C8 ini, karakter kedua sebanyak satunya adalah B, gitu ya. Maka ini kolom ketiga berarti, kolom ketiga. Kalau tidak, nah karena cuma tinggal satu kolom lagi, langsung saja kolom keempat. Tutup karena ini if-nya ada dua, ya. Nah, ini tutup yang satu lagi, yang tutup satu lagi yang ini ya. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa kalau VLOOKUP harus meletakkan false ya. False gitu. Kemudian kurung tutup VLOOKUP-nya enter. Nah, ini 1 juta. 1 juta ya, 1 juta karena ini 1A ya, 1A. Coba kalau kita copy ke bawah. Hmm. Nah, ini yang kedua B, 2B 1.900.000. Nah, ini ya berarti kan. Kalau baris kedua, kolom B, kolom B 1.900.000 ya. Berikutnya 1B, kolom baris ke satu, kolom B 1.300.000 gitu ya. Dan berikutnya 2A 1.500.000, 2A 1.500.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang jemputan. Nah, jemputan itu di sini ada ketentuannya ya. eh ini ya, jemputannya itu adalah stop ya. Kalau stop itu minibus ya. Kalau ya ini staf atau manajer ya, staf atau manajer adalah minibus ya. Kalau direktur jemputannya adalah sedan ya. Jadi kalau staf atau manajer jemputannya minibus ya. Kalau direktur jemputannya sedan. Tuh. Oh, ini jabatan, sorry, bukan jemputan. Jemputan ini ya. Ini jabatan, saya salah baca. Jabatan ya. Kita akan isi dulu jabatan. Kalau jabatan itu, ini. Kalau E staff, kalau E manager, kalau D direktur. Kemudian jabatan diikuti dengan junior atau senior. Ya. Junior, ya, jika ya junior jika gaji pokoknya kurang dari 2 juta. Ya. Kita coba lihat di sini. Ini jabatannya S berarti staff ya. Gaji pokoknya 1 juta berarti ini staff junior gitu ya. Di sini nanti keluarnya staff junior. Nah, kalau sini M gajinya 1.900.000 berarti sini adalah manajer junior ya. Di sini staff 1.300.000 berarti di sini staff junior. M 1.500.000 manajer junior. D 2 juta berarti direktur senior ya. Jadi dia 2 juta ke atas, kalau kalau di bawah 2 juta itu junior, kalau di atas sama dengan 2 juta ya, atau minimal 2 juta maka senior. Ini D-nya adalah direktur. Kita coba mencari dulu jabatannya dulu ya. Nanti baru kita gabungkan dengan uh, junior atau senior ya. Nah, kita gunakan if ya, karena tidak ada tabelnya. If ya. Kalau ngambil ini kan S itu letaknya di kanan ya, berarti kita gunakan right. Jika dari C8 sebelah kanan atau satu karakter dari kanannya adalah sama dengan S gitu ya. Nah, sama dengan S berarti dia adalah staff gitu. Staff. Nah, ini masih ada dua kemungkinan, manajer atau direktur. Manajer atau direktur. Maka kita gunakan if lagi. If right ya. If right dari C8 satu karakter dari kanannya adalah M berarti manajer ya. Manajer. Nah, sekarang tinggal satu kemungkinan. Berarti kalau bukan S dan pasti direktur ya. Langsung ditulis direktur.
Nah, kemudian kita tutup karena if-nya ada dua, tutupnya juga ada dua. Nah, kita lihat enter, keluar stop ya. Ini keluar stop. Kenapa? Karena di sini S. Ya, kalau kita lihat ke bawah, nah ini ya, satu lagi. Nah, ini manajer kan di sini M. Sini staff kan ini S, ini manajer kan ini M, dan ini direktur kan ini adalah D ya. Ya. Sekarang kalau kita ingin menggabungkan ya. Kalau kita ingin menggabungkan, misalkan kita ingin menggabungkan dengan strip, maka kita menambahkan tanda dan ya. Tanda kutip ya. Strip tanda kutip. Nah, maka nanti muncul stop tuh ya. Ada tanda stripnya. Nah, bagaimana kalau ingin pakai spasi? Ini supaya tidak terlalu mepet ya. Maka di sini kita tambahkan spasi. Ini pakai spasi sebelum stripnya dan setelah stripnya. Nah, nanti keluarnya ada spasinya dulu. Nah, sekarang kita ingin gabungkan lagi dengan junior atau senior. Gitu kan? Junior kalau gaji pokok ini kurang dari 2 juta. Dan senior kalau 2 juta ke atas ya. Maka kita akan gunakan if lagi karena mengandung dua kemungkinan. Nah, untuk menggabungkannya ingat dengan perintah dan. Ya. Seandainya ya, ini gaji pokok ini di atas atau di bawah ya, di bawah 2 juta. Nah, nolnya 6 ya. Jadi tidak pakai koma, tidak pakai titik di sini ya. Maka kalau di bawah 2 juta berarti dia adalah junior. Ya, junior. Tuh. Lawannya adalah pasti senior kan karena cuma dua kemungkinan. Ya, senior. Nah, tanda kutip jangan lupa ya, kemudian kurung tutup. Nah, ini staff junior karena gaji pokoknya 1 juta di bawah 2 juta kan. Kita lihat ke bawah. Nah, ini di bawah 2 juta. Ya, ini 2 juta senior di sini ya. Kemudian ini di bawah 2 juta. Nah, ini 2 juta ke atas senior. Ini 2 juta senior ya. Nah, sekarang kita masuk ke jemputan ya. Tadi jemputan sudah saya sampaikan di awal bahwa jemputannya adalah staff ya atau untuk staff atau manajer jemputan minibus ya. Kalau untuk direktur jemputan sedan. Nah, kita akan gunakan dulu ikutin kalimat yang di sini ya. Pakai atau ya. Kita akan coba ikutin dulu. Nanti kita gunakan algoritma yang lain. Nah, seandainya ya. Ini tadi ngambil setahunya staff ya kan ini ya. Kalau di sininya S ya gitu. Kemudian karena di sini ada dua tadi staff atau manajer maka kita gunakan or ya. Or left apa right sorry right ya. Kalau posisi dari C8 satu karakternya adalah uh, staff gitu ya. Atau right posisi di sebelah kanan satu karakternya adalah manager M ya. Tuh. Nah, ini kemudian tutup or ya, tutup ornya. Jadi kalau satu karakter di kanannya S berarti staff ya, atau satu karakter di kanannya M berarti manager. Kemudian tutup ornya, maka kita masukkan jemputannya berarti titik koma, jemputannya adalah minibus ya, minibus. Nah, nah, karena cuma dua jemputannya, berarti kalau bukan minibus, sedan gitu ya. Jadi kalau bukan staff atau manajer, jemputannya adalah sedan. Gitu. Nah, ini keluar seperti ini ya. Minibus, kenapa ke minibus? Karena di sini adalah staff ya. Kita lihat ke bawah. Nah, sini ini minibus, minibus, ini sedan karena dia adalah detektor. Nah, sekarang logikanya kita balik ya, supaya lebih efisien ya. Ini saya masukkan codingnya gini. Ini saya akan salin codingnya. Nah,
Bisa codingnya sini pem ini ya. So, sini. Nah, sekarang saya balik logikanya ya. Logikanya saya balik ya. Jika dia direktur, jemputannya sedan. Kalau bukan direktur, jemputannya minibus. Sama kan? Ya. Jadi saya balik logikanya. Jika right, ya, jadi ini gak usah pakai or karena eh, kita membalik ya. Jadi kalau right dari sini satu karakternya sama dengan direktur, berarti dia sedan jemputannya. Nah, kalau bukan direktur, jemputannya minibus ya, minibus. Nah, ini jadi kalau kita jeli melihat kondisinya ya, dari permasalahan tadi kan sama ya hasil. Dibalik aja. Kalau direktur sedan, kalau bukan direktur minibus gitu. Jadi rumusnya lebih singkat. Tidak harus menggunakan or seperti ini. Ya, hasilnya sama. Hasilnya sama. Ini minibus karena ini adalah staff gitu. Ya, kemudian kita lihat. Nah, ini sedan karena ini adalah direktur. Oke, berikutnya kita akan selesai bagaimana menghitung tunjangan keluarganya ya, tunjangan keluarga. Kita lihat ketentuannya, tunjangan keluarga ada 20% dari gaji pokok untuk yang sudah kawin. Yang belum kawin tidak dapat tunjangan keluarga. Nah, jadi di sini ketentuannya kalau di sini belum BK ini adalah belum kawin ya. Kalau SK ini sudah kawin. Nah, tadi ngambil dari tengah dua ini yang ini ya. Ngambil BK itu yang ini rumusnya. Pakai mid ya, pakai mid. Karakter keempat sebanyak dua. Jadi jika ya mid ya dari C8 karakter keempat sebanyak 2 sama dengan BK atau SK dulu misalnya SK sudah kawin. Kalau sudah kawin dia akan dapat 25%. 25% kali gaji pokoknya. Nah ini ya, kali gaji pokoknya. Kalau tidak berarti nol, nggak dapat tunjangan gitu ya. Nah, kita enter. Nah, ini nol. Kenapa nol? Karena di sininya adalah belum kawin ya. Jadi kalau belum kawin tunjangannya nol gitu ya. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini muncul tunjangannya karena dia sudah kawin. Jadi kalau di sini SK muncul tunjangannya 25% dari gaji pokok. Jumlah gaji tinggal menjumlahkan aja. Berarti gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. Tuh. Nah, totalnya tinggal gunakan sum aja, sum ya. Tuh, ya. Nah, ini penyelesaian kita dengan menggunakan gabungan dari if, VLOOKUP, left, right ya, dan mid, kemudian value ya. Nah, sekarang saya ingin menyambungkan ke praktek 3 ya, ke praktek 3 apa? Praktek 4 sorry, ke praktek 4. Praktek 4 itu adalah mengurutkan ya. Nah, bagaimana caranya kalau Anda ingin mengurutkan berdasarkan jabatannya ya, berdasarkan jabatannya ini ya, staff gitu ya, manajer ya, atau direktur ya. Nah, ada blok, yang di blok dari mulai header sampai baris 10 ya. Kenapa bloknya dari nama, tidak dari nomor? Karena nomornya sudah ngurut kan. Jadi kalau nomornya sudah ngurut ya jangan di, nanti kalau diikut sertakan jadi nomornya jadi tidak ngurut ya. Jadi di blok dari nama saja sampai yang lainnya sampai seluruhnya, seluruh datanya di blok. Baru kita masuk ke data ya. Kemudian pilih sort.
Nah, ingat yang mau diurutkan adalah jabatannya. Ya, jadi Anda harus pilih di sini jabatan. Jabatan, kemudian kita urutkan secara ascending, ya, A ke Z, kemudian oke. Nah, sekarang sudah ngurut direktur, manajer, staff. Ya. Nah, bagaimana kalau mau ngitung subtotalnya? Jadi yang direktur berapa total gajinya, berapa total tunjangannya, yang manajer gitu ya, berapa eh, tunjangan jabatannya, berapa gaji total gajinya ya. Oke, kita gunakan subtotal ya. Dari data ini kita pilih yang subtotal ya. Kemudian kita centang tunjangan dan ini yang mau dijumlahnya. Kemudian ini kita pilih jabatan ya. Berdasarkan jabatan, ininya guna use functionnya kita gunakan sum. Ya, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya bahwa direktur ya ini total gaji tunjangannya dan eh, total gajinya ya atau jumlah gaji ya. Kemudian ini yang manajer ya, total tunjangannya ini yang manajer junior ya dan manajer senior ini gak ada tunjangannya. Ini ya kalau ingin lebih jelas kita blok saja di bold ya. Nah, di bold. Oh, ini adalah subtotalnya gitu ya. So, untuk membedakan. Nah, jadi yang di bold itu adalah yang subtotal. Nah, di sini kita ingat di sini ada level. Ini untuk melihat grand totalnya, ya ini untuk melihat subtotalnya. Nah, bagaimana sekarang kalau ingin membuat grafik batang misalnya atau grafik lingkaran ya. Kita akan buat grafik lingkaran yang dilihat adalah total gajinya saja ya, berdasarkan jabatannya ya. Ingat membuat grafik tinggal di blok saja ya. Yang mau diambil ini total gajinya saja ya, tidak dengan tunjangannya tapi total gaji. Nah, ini tinggal klik di insert ya, di insert, kemudian Anda pilih tadi kalau grafik lingkaran berarti kita gunakan ini ya, P. Nah, kita gunakan P ya. Nah, kemudian kita masuk ke chart design ini, pilih yang select data ya. Ya, ini yang mau kita ambil adalah jumlahnya saja. Berarti ini buang jemputan sama tunjangan keluarganya ya. Nah, kita lihat di sini. Coba kita klik OK. Keluar ya. Nah, ini jumlah gaji. Ininya kita mau hilangkan legendnya, kita tinggal klik di desain ya, kemudian di add sini legendnya kita nolkan, hilangkan ya. Nah, kita akan munculkan data labelnya. Ya, kita tinggal masuk ke chart design ya. Eh, nah, ini kita pilih data label, kita pilih more option. Misalkan kita ingin munculkan kategorinya sama prosennya. Nah, gini, sama prosen. Nah, seperti ini ya. Nah, khusus untuk yang ini karena gelap kelihatannya kita akan terangkan dari home pakai warna eh, kuning misalnya supaya kelihatan ya. Boleh tebalkan. Nah, coba lebih jelas. Ini juga kalau kurang jelas kita bisa rubah dengan nah ini ya. Nah, kalau mau ganti judul tinggal eh, ya ganti aja judul. Misalkan jumlah gaji karyawan bulan apa gitu ya. Tahun berapa. Nah, kalau ingin mengeluarkan tinggal klik di sini ya. Diklik sekali lagi baru ditarik keluar. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kalau nggak mau ini taruh aja di sini. Oke, demikian untuk praktek ke-6 ini ya. Untuk pertemuan ke-6 ini yaitu penggunaan
fungsi if gabungan dengan VLOOKUP, gabungan dengan left, right, mid, value, ya, or, and, ya. Kemudian fungsi lainnya adalah is number, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini memindahkannya, kita tinggal pindahkan ke sini, ke grafik sini. Nah, Ctrl X, Ctrl V ya. Jadi dari sini diklik Ctrl X, kemudian pindahkan sini Ctrl V. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.